Jambu nada girang melihat kedekatan Megarani dan Argani beruang betina itu, tak mau ketinggalan. Jambu nada minta dipeluk oleh Argani. Hari sudah mulai senja, tak terasa mereka bertiga sudah jauh dari Pulau Lahat. Dinda, sebenarnya aku ingin ke Kota Piru bertemu Panglima Pua. Bagaimana menurutmu Dinda? Tanya Jambu nada pada Megarani saat mereka sedang menyantap daging ayam kering yang diolah Megarani. Kakang, perahu kita sudah jauh dari daerah sana. Aku tak keberatan ke Kota Piru menemuin Panglima Pua si nelayan itu, jawab Megarani. Kok nelayan? Tanya Jambu nada heran. Iya Kakang, aku bertemu Panglima Pua saat dia menyamar sebagai nelayan, jawab Megarani senyum-senyum. Mau tak mau Jambu nada mengakuin itu karena dia juga mengenal Panglima Pua sebagai seorang nelayan tua. Malam sudah datang menyapa, angin malam bertiup sepoi-sepoi di atas permukaan laut, rambut Jambu nada dan Megarani riap-riapan tertiup hembusan angin malam. Udara terasa basah dan keset terasa di kulit tubuh mereka, sejuk terasa bagi kedua muda-mudi itu tak terkecuali Argani beruang betina itu pun mulai merasakannya. Layar perahu sudah digulung, perahu terombang-ambing. Kakang, lihat ada pulau di sana, kata Megarani menunjuk ke arah barat daya. Jambu nada melayangkan pandangan ke arah yang ditunjuk Megarani. Nampak di kejauhan pulau itu ada beberapa titik cahaya. Sudah pasti pulau itu berpenghuni, kita merapat ke pulau itu Kakang, seru Megarani semangat. Baiklah Dinda, balas Jambu nada. Mereka berdua segera mendayung ke arah pulau itu. Argani ikut-ikutan mendayung menggunakan telapak tangannya yang besar. Perahu mereka meluncur menembus pekatnya malam, hembusan angin semakin terasa menerpa kulit, udara semakin terasa basah namun menjadi keset setelah diterpa angin malam. Cukup lama mereka bertiga berjuang mencapai tepi pantai pulau itu, akhirnya sampai juga mereka di pulau itu. Kakang, kita dayung menyisir pulau dulu. Tak ada pantai yang nampak, hanya tebing tinggi dan batu karang. Hati-hati Kakang, perahu kita jangan terlalu dekat karang, ucap Megarani pada Jambu nada. Sekian lama mereka mengitari pulau itu namun tak ada tepian pantai. Kakang, pulau ini kecil, kemungkinan besar adalah Bukit Karang, sahut Megarani. Cahaya yang tadi kita lihat itu apa Dinda? Tanya Jambu nada heran. Itu mungkin pancaran sinar dari cahaya rembulan ke batu-batu karang di atas sana Kakang, jawab Megarani. Mau tak mau mereka bertiga merapatkan perahu ke salah satu karang bagian luar pulau karang itu. Semalaman mereka bertiga beristirahat di situ. Argani yang sudah mengikuti kebiasaan manusia sejak bersama Jambu nada, sudah terlelap duluan menyusul Megarani. Jambu nada waspada pada binatang-binatang laut terutama ular laut. Dia lalu bermeditasi sambil menjaga Megarani dan Argani yang sudah terlelap. Beberapa lama kemudian, riak air laut berubah menjadi ombak kecil menerpa perahu mereka. Semakin lama semakin kuat, Jambu nada segera membangunkan Megarani sedangkan Argani sudah terbangun. Nguk, 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 Argani menunjuk ke arah timur laut. Dinda, ada apa ini? Tanya Jambu nada pada Megarani yang sudah siuman dari tidurnya. Kakang, sepertinya ada badai yang besar di bagian timur laut seperti yang ditunjuk Argani. Jawab Megarani, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah timur laut. Cukup besar suara gemuruh yang terbawa angin itu. Pasti di sana terjadi badai yang sangat dahsyat. Sahut Megarani. Oh, bukankah Pulau Lahat di bagian timur laut Dinda? Seru Jambu nada teringat Pulau Lahat. Iya Kakang, balas Megarani. Dia tak berani membayangkan Pulau Lahat yang sekarang diterjang badai dahsyat itu. Mereka bertiga hanya bisa memandang ke arah timur laut, di mana di sana nampak langit keabu-abuan dan sesekali kilatan petir menghujam hingga batas garis antara langit malam dan permukaan laut. Badai itu semakin jelas terlihat setelah fajar muncul dari ufuk timur yang menerangi areal badai itu. Lihat Kakang, jelas sekali batasan badai dengan bagian yang tidak dilanda badai.
Seru Megarani menunjuk ke timur laut. Nampak jelas batasan badai yang masih berputar dengan bagian luar badai. Oh, gumam Jambu Nada. Argani mendadak mengoyak-goyang perahu mereka. Seolah-olah meminta mereka segera menjauh dari pulau karang itu. Kenapa Argani? Tanya Megarani heran. Nguk, 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 jawab Argani lalu menarik pelan lengan kiri Megarani. Sepertinya dia ingin kita pergi dari pulau karang ini, dulu saat di pulau tak bernama. Bukankah dia juga yang memberi tanda supaya kita berdua menyingkir dari bukit salju sebelum bukit salju itu saling bertabrakan? Sahut Jambu Nada. Baiklah Argani, kita pergi dari sini, seru Megarani mengambil dayung. Tak lama kemudian nampak perahu mereka sudah menjauh dari pulau karang itu. Mereka mendayung sekuat tenaga karena badai itu mengarah ke pulau karang. Lihat Kakang, tunjuk Megarani ke arah pulau karang tadi. Oh jagat Dewa Batara. Seru Jambu Nada ngeri, perahu mereka di bagian luar badai itu, terpaan angin dari badai sampai terasa oleh mereka bertiga. Megarani memeluk Argani. Kalau tak diperingatkan Argani, sudah pasti mereka bertiga akan binasa terkena amukan badai itu. Cepat sekali badai itu bisa sampai ke pulau karang. Sahut Jambu Nada tak percaya. Badai ini sungguh dahsyat Kakang. Kecepatan badai di laut sangat cepat, balas Megarani. Kita dayung lagi Dinda, ucap Jambu Nada. Kakang lihat ada kapal besar di belakang kita, tunjuk Megarani ke arah belakang perahu mereka. Kapal besar itu mendekati mereka. Dari atas kapal muncul beberapa orang yang berpakaian seperti nelayan. Permukaan air laut ke atas kapal itu sekitar 2 tombak tingginya. Jarak perahu ke kapal berjarak belasan tombak jauhnya. Mari ke kapal, teriak salah satu dari nelayan itu. Jambu Nada dan Megarani saling berpandangan. Kakang aku naik dulu ke kapal itu. Kakang bantu aku dari bawah, kata Megarani mendekati tepian perahu mereka. Baiklah Dinda, pergilah dulu. Aku dan Argani akan menyusul, sahut Jambu Nada. Megarani lalu meloncat ke arah kapal. Jambu Nada sudah bersiap, begitu Megarani meloncat. Jambu Nada menggerakkan kedua lengannya memutar berlawanan arah jarum jam. Kedua lengannya dipentangkan ke arah Megarani. Sebentuk hawa lunak keluar dari kedua telapak tangan Jambu Nada. Hawa lunak itu mendorong tubuh darah jelita itu dari belakang setelah 3 tombak Megarani kehilangan daya loncatan. Daya dorongan itu cukup membantu Megarani bersalto beberapa kali lalu meloncat lagi. Begitu seterusnya hingga tubuh darah jelita itu mendarat di atas dak kapal besar itu. Jambu Nada melambai pada Megarani. Lambaian Jambu Nada dibalas Megarani. Cepat ke sini Kakang, teriak Megarani dari atas kapal nelayan itu. Iya Dinda, balas Jambu Nada. Segera Jambu Nada meraih dayungnya dan mendayungkan perahu ke buritan kapal itu.